Yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu, guru-guru SDN 14 Mipasa beserta tenaga pendidikan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti presentasi yang akan nanti saya sampaikan mengenai budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada presentasi budaya positif ini, di mana ini merupakan salah satu tugas aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Pareman. Di mana pada modul ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Budaya positif ini adalah semacam kebudayaan atau kebiasaan yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk perkembangan diri sendiri maupun sekolah. Bapak dan Ibu, di dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan kelas, dan segitiga diskusi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi saat ini kita akan menggunakan pembelajaran itu berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi paradigma baru ini meminta kita para guru untuk dapat merubah gaya belajar kita yang semula berpusat kepada guru, siswa hanya menerima pembelajaran dari guru, hingga merubahnya menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan menerapkan strategi-strategi atau pendekatan yang menunjang aktivitas pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan di dalam kelas. Baiklah, kita lanjutkan kepada perubahan paradigma kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwasanya kita selalu beranggapan kalau guru itu selalu mengontrol murid, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan kadang-kadang terbiasa kan kalau ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kita jadikan dia merasa sangat bersalah. Itulah contohnya ya, gara-gara awak mereka jadinya, sehingga siswa merasa dirinya sangat bersalah, dan kita biasanya sebagai guru merasa hal itu perlu agar ada perubahan ke depannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa-siswanya atau murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai perubahan paradigma, ada yang akan kita lakukan ini ya. Jadi perintahnya di sini ada Ibu dan Bapak berdua dengan teman yang di dekat tempat duduknya. Lalu nanti silahkan tuliskan di dalam sebuah kertas kecil, coba robek kertas kecil, lalu tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kepal di dalam tangannya masing-masing. Silakan bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Terus cari kertas, tuliskan apa kira-kira yang sangat berharga untuk kita. Jadi silakan apa rasanya yang sangat berharga, kemudian tuliskan lalu genggam apa yang berharga. Terserah Pak, boleh berupa manusia, barang. Bukan hanya kita yang
rasanya yang sangat berharga, boleh berupa barang, boleh juga berupa seseorang. Harga untuk kita genggam. Boleh orang lain. Jadi tidak harus benda. Boleh benda, boleh apa? Boleh sebuah prinsip atau keyakinan. Nah, jadi apabila sudah selesai, silakan genggam. Instruksinya seperti ini. Ibu dengan teman sebelahnya ganti-gantian ya. Pertama kali misalnya Will dengan Ibu Eki, Ibu yang menggenggam, ini yang berusaha membuka genggaman itu. Silahkan apa terserah lakukan apa agar orang yang menggenggam itu bisa membuka, dan orang yang menggenggam punya hak juga mau membuka mau tidak. Buat apa kita bisa mempertahankannya. Nah, silakan lakukan dengan ya kan bisa berupa bujukan, bisa harus dibuka, bisa lewat di toko Putri supaya membuka, bisa. Itulah istilahnya kan. Gue kan ditukar, tolong lah misalnya. Boleh nanti kita tukar. Sekarang ya sih aja dulu misalnya. Ibu yang berusaha membuka. Silakan melapis bagaimana ini? Apa yang melapis? Melapis mau membuka. Berarti apa berarti membuka ya? Ibu Evi tidak berhasil ini membuka. Oke? Sekarang gantian. Kamu apa yang itu harga loh? Kita boleh membujuk, boleh memukul misalnya apa caranya? Jawabannya sama. 3, 2, 1 habis. Jadi yang selebihnya bisa ya. Di sini. Ini nanti kawan dari bosnya. Dari kira-kira Bapak Ibu apa ini maknanya? Hubungannya dengan kontrol tadi, dengan permainan atau kegiatan yang kita lakukan. Emosional loh. Boleh emosional. Berarti emosional jangan Sering dikedepankan. emosi kita yang dikedepankan, ego kita gitu. Oke? Hubungannya dengan teori kontrol ini, apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira ya? Aku harus ini permainannya apa hubungannya dengan Cara kita untuk mengajak anak ini kan meminta supaya teman mau memberikan apa yang berharga. boleh? Terima. Ada lagi pendapat lain? Ingin keteguhan boleh. Bos. Jadi mempertahankan hak dan mempertahankan sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi kesimpulannya gitu kan? Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita, bukan orang lain. Misalnya Ibu Evi tadi, dia nggak mau buka, yang gimana? Maupun Uni membujuknya, memberikan es krim atau apa contohnya ya, beliau tidak akan mau membukanya karena kontrol untuk membuka itu ada pada dirinya. Begitu juga Hafiz. Hafiz mau membukanya karena menurut Hafiz sudah nggak apa-apa dikatakan. Tetapi kontrol untuk membuka itu tetap di diri masing-masing, karena sekuat apapun orang lain akan membujuk kita, kalau kita dikontrol diri kita dan kita tidak mau, tidak masalah. Tapi kalau kita mau juga tidak masalah kan? Berarti tetap bukan karena orang lain, karena untuk membuka ini kan tangan kita sendiri yang membuka, tangan kita sendiri yang memberikan. Kira-kira seperti itu tentang kontrol yang ada pada diri manusia. Kita lanjutkan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Ya. Jadi kita mencoba, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Itu stimulus respon. Biasanya kan kita selalu ingin orang tuh sama dengan kita. Kalau kita bilang A, harusnya orang ini A juga. Tetapi harusnya tidak seperti itu. Dalam teori kontrol, kita berpikir, kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena itu hak orang lain masing-masing. Tidak orang lain
sebenarnya tidak harus sama dengan pandangan kita, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah aja, yang menurut kita buruk ini udah pasti salah. Padahal kenyataannya semua perilaku buruk baik itu ada tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Lalu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, itu tadi kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan baru. Ada kolaborasi antara kita dengan teman kan? Ternyata kita mau, tidak masalah juga. Jadi ada pilihan-pilihan yang ada pada diri kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau ada suatu kasus, kalau ini yang betul berarti dia menang, yang satu lagi yang kalah karena dia tidak berhasil misalnya istilahnya menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Tetapi model berpikir dalam teori kontrol ada semua orang adalah menang dan menang, tidak ada menang dan kalah. Cuma yang ada persamaan persepsi aja. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk lagi kepada budaya positif yang kedua, yaitu adalah disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin ini artinya belajar, bukan ketepatan waktu, kepatuhan ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau patuh disiplin lah. Padahal arti disiplin itu adalah belajar. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Orang-orang misalnya melakukan disiplin karena dia tidak nyaman aja untuk tidak disiplin. Padahal maknanya seharusnya disiplin itu adalah bagaimana kita menghargai diri kita dan dapat belajar dari sesuatu. Nah, di dalam disiplin ada namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat manusia. Merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi disiplin ini berlaku untuk semua orang dan juga anak. Lalu kita masuk di dalam disiplin positif ini ada namanya yang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu apanya? Kuncinya. Jadi setiap orang berperilaku pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan diri atau motivasi dalam mencapaikan tujuan yang mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan ini gunanya, fungsinya kan untuk menumbuhkan motivasi diri yang sedampaknya datang dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, ini khusus untuk anak, adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada berpikir bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Jadi ada 6 nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ini contohnya nilai kebajikan yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sudah dijelaskan tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada di sebelahnya toleransi, rasa hormat. Ini contohnya nilai-nilai kebajikan itu. Sesuatu yang sifatnya positif lah. Misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, orang dapat dipercaya, lurus
kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya orang-orang yang di sekitar. Kemudian kita masuk kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu rata-rata pasti punya kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Yang pastinya itu kebutuhan pokok kita setiap hari itu disebut dengan cara kita untuk bertahan hidup. Jadi ada 5. Kemudian setiap orang butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Sehingga apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak ada terpenuhi, maka akan lahir nanti sikap-sikap yang sepertinya menyimpang. Tanpa kita sadari ternyata ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di sana. Jadi ada penguasaan, ada kesenangan, ada juga kebebasan. Nah, kita masuk tadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi. Mendapatkan imbalan dari orang lain ini, saya akan melakukan sesuatu apabila saya akan rajin belajar agar nilai saya tinggi. Contohnya, saya akan rajin belajar karena saya diberikan selalu dipuji-puji oleh guru. Atau saya akan belajar apabila saya dapat hadiah. Yang sebaiknya, dan yang sebaiknya motivasi ini memang betul-betul tumbuh dari diri sendiri, maka akan berakibat baik. Jadi tidak ada pengaruh dari apapun. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi hanya untuk menghargai dirinya sendiri, belajar yang untuk sama kayak seperti ikut program guru penggerak. Kalau ikut hanya karena misalnya takut sertifikasinya hilang, atau ingin jadi kepala sekolah karena ada dapat sertifikat, atau ingin gaya-gayaan ingin menjadi guru penggerak, itu akan sulit dilakukan dan tidak akan ada hasil dan manfaatnya. Tapi kalau benar-benar dari dalam diri ingin berubah, ingin mendapatkan ilmu, ini kan ada soal keren saya tidak. Tapi kalau itu maka kegiatan selama pendidikan guru penggerak akan berdampak bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar. Karena memang mengikutinya karena ada keinginan dari dalam diri sendiri. Nah, ini ada contoh ya untuk kita sebagai seorang guru. Saya bacakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Atau kemudian mendapatkan surat peringatan misalnya, berarti itu adalah disiplin karena ketidaknyamanan, menghindari saya datang hari ini karena saya takut misalnya sudah sering diperingati atau akan mendapatkan hukuman, contohnya bagi anak-anak. Kemudian Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda agar mendapatkan penghargaan, contohnya mungkin sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti itu artinya melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi yang sebaiknya adalah ingin menjadi orang yang menilai diri sendiri. Jadi kita akan nyaman melakukannya, tidak ada unsur dari orang lain. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini ya berkaitan dengan siswa kita, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah ini? Kebanyakan. Dia datang terlambat itu karena apa biasanya? Kira-kira. Dari ketiga ini, apakah karena ketidaknyamanan, menghindari hukuman? Mana paling banyak rasanya kira-kira? Yang nomor 1 ya, yang pertama ya. Karena takut nanti kalau datang telat, hukuman. Karena ini aturan harus dipatuhi. Itulah fungsinya kita nanti sebagai seorang guru apabila ada anak-anak kita yang terlalu sedapatnya yang kita kasih tahu itu bukan ini adalah aturan sekolah kalau kamu melanggar atau seperti ini, tapi usahakan untuk menanamkan nilai-nilai apa manfaat dan maknanya apa manfaatnya dari kebiasaan kita untuk melaksanakan disiplin. Dan ini perlu dicek. Nah, ini kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan.
mungkin selama ini kita berpikir kita baca ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Selama ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tertentu dari orang yang meminta bujukan, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak pemberian penghargaan. Selama ini kan kita merasa kalau diberikan penghargaan ini akan menumbuhkan motivasi siswa. Memang menumbuhkan, tapi itu adalah motivasi dari luar. Ternyata antara hukuman dan penghargaan itu dekat, ya, karena ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang menurut si Alfie Kohn tahun 1993. Jadi penghargaan itu menurut dia adalah menghukum, karena anak akan melakukan sesuatu kebaikan karena diberikan penghargaan. Berarti jangka pendek aja, mungkin dalam 1 minggu dia akan rajin dan belajar, tapi setelahnya tidak meresap lah ke dalam dirinya apa yang dilakukan itu, cuma semata-mata karena penghargaan. Menurutnya penghargaan tidak efektif, lalu penghargaan merusak hubungan, karena kalau nggak dapat lagi udah diserahkan ke lain, ada rasa kecewa dan ada apa ya mungkin yang tidak diungkapkan, tidak suka, tidak senang di dalam hatinya. Lalu penghargaan menurunkan kualitas diri anak-anak ataupun kita sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi penghargaan itu kan motivasi dari luar aja, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Lalu dalam memberikan apresiasi, ya ini berhubungan juga dengan penghargaan tadi. Pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Di pengakuannya secara langsung, jangan di depan banyak orang. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Ada juga yang memberikan pengakuan kepada semua murid, tapi usahakan jangan terlihat kita dalam samakan. Kebanyakan ya, termasuk saya sendiri sering gitu. Sudah suka sama anak ini karena dia baik, selalu dia yang dipuji. Sementara anak lain dia punya kebaikan yang lain sebenarnya, tapi karena anak ini nilainya selalu tinggi, ya selalu dia dipuji, sementara anak yang lain yang cenderung mungkin nakal atau nilainya rendah tidak dapat pujian. Padahal ada sesuatu dalam dirinya yang semestinya harus kita berikan juga apresiasi. Lalu berikan pengakuan secara konsisten, jangan berubah-ubah. Lalu fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan dari apresiasi kebajikan yang bisa kita praktekkan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Rasa empati aja itu sudah merupakan nilai, dan merupakan sesuatu yang baik untuk anak. Pada saat menolong murid baru di kelas, ditolongnya aja temannya sudah diberikan apresiasi. Nah, harus nilainya yang bagus saja. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam tugas kelompok. Kadang-kadang kan ada anak suku mari-ari, semua tiket apa? Pasti kita marahkan, mana bagus saja urusan kamu sendiri, atau kita langsung marah kepada teman yang kita. Padahal kita bisa menggantinya dengan kata-kata alhamdulillah ya si A misalnya, dia sangat peduli dengan kebersihan kelas kita sehingga diingatkannya temannya untuk melaksanakan tiket. Namun lain kali ya nak, coba ingatkan temannya dengan bahasa yang lebih bagus, itu contohnya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ada anak yang sudah melakukan tiket, sekali-sekali diberi apresiasi, karena mungkin dia jarang dapat apresiasi di akademik, misalnya nilainya 9, tapi diapresiasi ketika dia melaksanakan tiket. Nah, pada saat mengumpulkan ini apapun saja boleh saja kita memberikan apresiasi asal ini berlaku adil. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan, ada namanya hukuman, ada konsekuensi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ini karena saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman? Ya. Kita kunci dulu, jawabannya adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman, jelas ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, karena tidak tidak menyusahkan siswa. Kemudian membersihkan
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi memang hukuman biaya ya. Hukuman bisa jadi konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar hukuman. Kira-kira konsekuensi apa? Hukuman. Berarti konsekuensi menurut Bapak dan Ibu tadi ada 2 ya. Coba kita lihat. Tetapi ini adalah jawaban yang benar adalah betul tadi yang disampaikan. Yang pertama ini berganti tugas dari sensor. Jadi kita fokus kepada penyelesaian masalahnya, jangan fokus kepada marah dan kesalahannya. Misalnya dari siswa ini kreatif, kreatif itu artinya mencari. Kita sekarang tanya aja, kan kertas tugasnya udah dicoret, apa yang bisa kamu lakukan? Saya usahakan itu datang dari siswa. Saya akan mengganti kertas yang dicoret dan upayakan juga teman yang dimasalahkan untuk memaafkan temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air itu berarti kan mereka belajar bertanggung jawab. Jadi kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi kita berfokus terhadap apa yang telah dilakukan dan bagaimana solusi dari tindakan tersebut. Nah ini beda konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang menyakitkan, misalnya lari, lapangan. Konsekuensi hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, malah konsekuen, paling lupa yang dikogok inilah pembalasan tanggung jawab yang akan diberikan. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Kadang-kadang dia seperti tahu, tetapi dalam hatinya ada menyimpan rasa yang tidak suka. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Boleh aja kita memberikan dia seperti hukuman juga, tapi tidak berat. Ada konsekuensinya. Bila misalnya, ya seperti tadi lah contohnya. Berbuat sesuatu misalnya ada terlanjur membuang sampah, konsekuensinya misalnya atau sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat di kelas, siapa yang membuang sampah misalnya mengambil sampah 10 kali atau gimana, itu konsekuensi tapi tidak menyakiti anak. Lalu mungkin dalam waktu pendek anak akan marah tapi tidak membekas di hatinya karena itu tidak terlalu berat. Anak membenci kedisiplinan karena disiplin membuat mereka kena hukuman. Anak menghargai disiplin, sedapatnya itu ya. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk yang akan dapat pada anak berupa hukuman tadi. Lalu kalau konsekuensi konsep diri yang baik, yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berbohong dia. Hari ini besok ada PR matematika. Siapa yang tidak membuat nanti akan ibu hukum membersihkan WC. Besok dia datang, tapi dia katakan saya udah buat sebenarnya, tapi ketinggalan di rumah. Jadi dia belajar untuk berbohong. Kalau dari kecil sudah belajar dengan hal-hal yang kecil, sudah terbiasa nanti. Nah, kalau yang konsekuensi, misalnya kita memberikan konsekuensi seperti ini. Siapa yang tidak membuat PR berarti nanti anak-anak ibu 15 menit tinggal dulu di kelas akan misalnya melakukan tugas atau belajar. Itu kan konsekuensi yang sudah dibuat hari sebelumnya, tapi tidak berbentuk hukuman. Jadi dia belajar untuk mematuhi aturan, bukan untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan juga merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sebenarnya untuk berdekatan cuma tidak terlalu marah. Ini konsekuensi jadi dibalik hukuman, konsekuensi ada namanya restitusi. Ya, nah ini perbedaannya. Kalau hukuman tadi dan sama konsekuensi sudah kita baca, kita lanjutkan kepada restitusi ini. Ada sebuah pilihan yang bisa diberikan kepada siswa. Lalu restitusi ini menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Berarti lebih bagus lagi daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi membuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Tapi kalau restitusi dalam jangka panjang, nanti kita lihat hasilnya. Korban mendapatkan ganti. Nah, kalau yang restitusi. Jadi murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, tidak dibiarkan begitu saja, tapi tidak fokus kepada kesalahan, tapi fokus kepada penyelesaiannya. Lalu murid belajar bertanggung jawab. Nggak dilepaskan gitu aja. Misalnya tidak ada hukuman, bukan berarti siswa yang terlambat kita biarkan aja, tapi ada restitusi.
fokus pada pemecahan dalam jangka waktu panjang. Nah, misalnya yang disampaikan adalah kalau di peraturannya adalah kamu harus begini-begini. Kalau di peraturan, kalau di konsekuensi, apakah peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Lalu murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak sekedar aturan saja. Ini ciri-ciri restitusi, ya, dia bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi tidak ada rasa sakit hati nanti sama baik sesama teman ataupun sesama guru. Karena kalau dia dihukum otomatis karena temannya misalnya, dia akan merasa sakit hati kepada orang lain. Kemudian ada tawaran, kita memberikan tawaran kepada anak, misalnya ini kesalahannya, kira-kira seperti apa, dan bukan memaksa, dikembalikan terhadap anak tersebut. Kemudian restitusi menuntun, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, karena ada 5 kebutuhan dasar tadi, mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itu yang dicari dan diperbaiki. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan hanya sekedar tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak terlalu merasa buruk di tengah-tengah kelompoknya. Selanjutkan, nah ini ada namanya ya di siklus positif selanjutnya adalah posisi kontrol. Bapak dan Ibu coba kita rasakan kita saat ini berada di posisi kontrol yang mana. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dalam hati kalau apa kira-kira Bapak dan Ibu kita sedang berada di mana ya? Kalau saya, sepertinya saya sering membuat rasa bersalah dan teman. Saya pikir itu udah bagus, ya kan, kita berasa bersalah kepada anak, habis itu anak kita, atau menjadi teman kita baginya. Ternyata itu belum betul. Ya, kalau penghukum yang lebih tidak baik lagi. Jadi ini guru yang guru berbuat ya, menghardik, menunjuk. Kalau membuat rasa bersalah, kecewaannya ibu bisa dulu. Karena ibu kecil mana, dewasa kalau punya kelas sekolah kayak ibu mah, lalu ibu mah, sehingga dia merasa bersalah. Tapi tidak memberikan dampak. Kemudian ada sebagai teman, katakan kan, itu ibu bagus, kan dia berteman dengan kita, tapi dia akan bergantung kepada satu guru dan mengabaikan guru yang lain. Kemudian ada pemantau, selalu mengaitkan dengan peraturan. Apa peraturan sekolah kita? Bagaimana kamu? Dia tetap tidak menghukum, tapi selalu mengaitkan dengan peraturan. Dan yang paling baik adalah posisi control manager. Jadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu apa yang dia yakini, bagaimana cara memperbaiki kesalahan, lalu menguatkan pribadi anak, lalu melakukan posisinya sebagai individu yang positif. Jadi jangan kita mengusahakan untuk tidak menyampaikan hal-hal negatif kepada dia. Hal negatif contohnya, tapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari posisi control manager dan mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Ini contohnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan seperti itu adalah orang pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya? Lalu kamu tidak pernah melakukan ini. Kamu tidak pernah disiplin contohnya. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian, ayolah nak, tolonglah. Nah, itu sebagai teman. Lakukan ini dengan ibu. Ya, dia menganggap akrab nih seperti yang ini dengan guru ini. Lalu apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang dari warga ya apresiasi atau apa kan? Itu pemantau namanya. Kemudian kalau manajer dia seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana supaya besok kamu tidak datang terlambat lagi? Bagaimana supaya besok anak-anak ibu bisa membuat PR? Ya. Kalau yang penghukum ini, kamu selalu yang paling terakhir, kamu selalu terlambat. Ya. Nah ini peraturan memantau konsekuensi hadiah. Kalau kamu tidak seperti ini, saya akan seperti ini. Contohnya ya. Kalau manajer ya, apa yang kamu yakini? Bagaimana kita memperbaiki masalah? Apa caranya supaya ini terjadi di sini? Contohnya ya. Nah, coba ya Bapak Ibu kita baca kasus ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran.
dan tanpa acuh tak acuh. Ini sebenarnya sering juga kita mengalaminya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar maju ke depan dan Fajar maju ke depan, kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis itu Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kemudian Fajar pun kembali duduk. Hal seperti ini sudah sering dilakukan terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh, nilainya pun tidak terlalu baik pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Bu Dani menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Jadi ibu sudah capek-capek nih mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar hanya diam. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani kira-kira tadi kepada Fajar? Siapa yang tahu kira-kira? Ada posisi kontrol, ada 5 tadi. Teman, membuat rasa bersalah, memantau, teman, yakin? 1, cuma teman, memberi rasa bersalah, ya. Dan kerja 2. Sebenarnya ketika tadi pembuku. Sudah jelas Fajar tidak memperhatikan disuruh tidak kebutuhan untuk dia. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada kebutuhan dari mana? Kebebasan, rasa kasih sayang, kemudian kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan, penguasaan, lalu kebutuhan diri. Mana kira-kira yang kurang dari Fajar nih? Kebutuhan apanya? Diri. Apakah penguasaan? Penguasaan. Nah, dia merasa tidak bisa menguasai kelas dan sudah dianggap apa sama gurunya, ya kan? Kemudian kebebasan, dia mau bebas dan dia dalam kelas dong. Dia lah di kelasku permainan misalnya di luar. Jadi dia itu yang kurang dari dia. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dikatakan? Kalau dalam posisi pemantau, pasti dia mengatakan, Fajar tahu aturan, Fajar harusnya aku maaf Fajar. Nah, jadi disampaikan aturan-aturan kepada. Apakah bila Anda sebagai kepala sekolah mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memberangan ibu apa atau bagaimana? Kalau sebagai kepala sekolah, nanti harusnya ya kalau sebagai kepala sekolah memanggil Fajar dan melakukan namanya sedikit nanti akan kita. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa ada peraturan? Apa keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan kan yang harus diikuti. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa tidak keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa tidak keyakinan? Lalu apa bedanya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Misalnya, kalau kita menggunakan helm hanya untuk mentaati peraturan, kalau berarti kan kalau ada polisi aja atau di jalanan besar aja kita pakai helm, karena itu peraturan kan. Kalau masuk polisi ya udah. Tapi kalau kita yakinkan dengan menggunakan helm kita menyelamatkan kepala kita, pasti kita akan memakai helm kemanapun kita pergi. Nah itu contohnya. Itu berarti keyakinan, jadi tidak peraturan saja. Lanjutkan. Ini peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan kita terapkan nanti kita coba terapkan. Bukan keyakinan kelas ini akan kita coba terapkan pada ibu. Biasanya kan kita buat aturan kelas kan. Dalam kinerja juga kita buatkan peraturan kelas. Nanti kita ganti dengan keyakinan. Jadi kita lihat apa perbedaannya. Ini peraturan kelas. Keyakinan kelas dirubah kemudian akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif akan menciptakan budaya yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu merupakan kesepakatan kelas.
Lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Tertib ini merupakan kesepakatan atau aturan. Nah, kalau dia keyakinan, kira-kira yang terlihat tuh seperti ini. Misalnya, kalau dalam keyakinan kelas itu ada hormat, menghargai, itu keyakinan, menjaga kebersihan. Nah, kalau dari kata hormat yang keluar yang terdengar nanti adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama. Contohnya, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu rasa hormat. Yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain, ya seperti apa yang ada di sini. Bapak Ibu silakan dibaca. Nah, dari rasa hormat ini, ya ini berperilaku juga. Nampak juga nanti tampak seperti, misalnya ada kata waktu. Kalau yang tidak tampaknya dari rasa hormat ini adalah, jadi rasa hormati terhadap disiplinnya juga berhubungan. Berarti menghormati dia kan, sering terlambat. Kalau hormat lagi yang tampaknya menyapa teman dan guru. Kalau tidak tampak, acuh kepada teman. Kemudian tidak mengembalikan barang orang lain dan seterusnya. Ini contoh namanya keyakinan kelas. Kalau kita bisa membuatnya tabel Y dan tabel T. Nanti kita usahakan bentuknya. Nah, pada Ibu ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan misalnya kan. Rata-rata biasanya kita buat hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian, dan menggunakan masker, lalu jangan berlari di kelas. Ini adalah peraturan. Mana dengan keyakinan kelas? Yang muncul dalam keyakinan kelas adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti tanggung jawab. Jadi itu yang akan ditanamkan. Kemudian dilarang mengganggu orang, berarti dia menghormati orang, lalu menghormati orang lain atau berkomitmen. Sini. Kemudian keselamatan, karena tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi diganti kata-katanya dengan yang positif. Nah, itu bedanya dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini misalkan kita membuat yang positif. Kalau ini pergantian, giliran kita jadikan bersabar. Misalnya. Kalau menggunakan masker berarti untuk kesehatan. Jadi kata-kata yang positif itu kan berubah budaya di dalam kelas. Kita lanjutkan. Wah, terakhir segitiga restitusi, sebenarnya nafas lega karena ini dulu terakhir. Segitiga restitusi ini adalah cara yang digunakan dalam menghadapi siswa. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah validasi, menstabilkan identitasnya itu. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Lalu menanyakan validasi tindakan ya ini. Lalu menanyakan keyakinan. Ini contoh kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam menstabilkan identitas itu yang disampaikan. Jadi jangan langsung kepada wak itu baru waklor. Jadi sampaikan kayaknya hal yang positif dulu. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Ibu pun pernah juga berbuat kesalahan. Namun kita tidak boleh fokus hanya kepada kesalahan, tapi bagaimana cara belajar dari kesalahan. Itu contohnya. Menanyakan validasi, pasti bertanya dulu setelah itu, kenapa ya kamu melakukan ini? Ternyata dia ada alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap tindakan tadi tidak pernah yang tidak punya tujuan. Ada yang iseng, memang ada, tapi itu bagaimana cara kita mengendalikan anak tersebut. Berarti kebutuhannya yang tidak terpenuhi kan? Mungkin kesenangannya tidak jarang di rumah, berarti kebutuhan kesenangannya yang kurang. Makanya dia cari di sekolah. Nah, lalu nilai apa yang telah disepakati, nah ini baru tentang keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanya nilai. Menjadi orang yang bagaimana? Ini menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu. Apa yang bisa dikatakan untuk jadi dia harus sesuai lengkap. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini kira-kira yang akan disampaikan apabila misalnya contohnya ada seorang yang kena hukuman ada seorang yang telah bersalah ini. Itu yang akan disampaikan ke ibu. Tidak tertarik mencari, jadi tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita kan selama ini seringnya fokusnya terhadap kesalahan dan membaca kesalahan itu, tapi tidak masalahnya tidak selesai. Jadi validasi tindakan, kadang membela diri adalah hal yang wajar. Bisa kita sampaikan kepada kamu akan melakukan yang lebih baik besok lagi.
Lalu kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan, bagaimana aturan, keyakinan kelas, lalu bagaimana kamu ingin jadi anak seperti apa ke depannya. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan bagaimana jika kamu menjadi orang lain. Jadi disentuh nanti hatinya. Terima kasih kepada Ibu. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung. Tadi budaya positif, saya ulas kembali. Ada 8 dalam budaya positif ini yang sudah kita pelajari. Apakah ada yang masih ingat? Tadi yang pertama apa yang kita pelajari kepada Ibu? Tentang budaya positif? Paradigma baru, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi, kemudian motivasi perilaku, ada yang dari dalam, ada yang dari luar, kemudian posisi kontrol ada 5, pendukung, pemantau, sebagai teman, membuat rasa bersalah, manajer yang paling bagus. Kemudian keyakinan kelas itu beda dengan peraturan tadi sudah kita juga. Kemudian segitiga instruksi yang 3 lagi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga kedepannya kita akan bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita sehingga sekolah kita akan mendapatkan perkembangan dan lingkungan yang positif semakin lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Dan anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah tahu apa itu keyakinan kelas itu? Enggak. Nah, tahu nggak? Kalau aturan tahu nggak peraturan? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Peraturan tahu contohnya? Boleh? Siapa yang bisa? Peraturan. Ya, peraturan contoh aturan. Dari soal kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, bagus. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa lagi contoh peraturan? Hah? Mematuhi aturan sekolah. Mematuhi aturan sekolah boleh. Apa lagi? Para? Sebutkan aja. Apa? Tiket kelas. Nah, bagus. Tiket kelas. Melaksanakan tiket kelas. Apa lagi? Tidak boleh berkata kotor. Bagus sekali. Tidak boleh berkata kotor. Itu peraturan. Apa lagi? Apa lagi yang masih diingat tentang peraturan? Harus dipatuhi. Apa kira-kira? Tidak boleh datang terlambat. Ya kan? Itu peraturan kan? Memakai pakaian yang seragam. Memakai atribut upacara. Itu banyak lagi peraturan. Misalnya harus membuat PR, harus patuh kepada guru, kan itu peraturan kan? Ya. Nah, sekarang kita membuat lagi peraturan juga sama peraturan, tapi berupa namanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas kok lebih positif kata-katanya daripada peraturan. Keyakinan kelas ini kita meyakini sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Tetapi kalau biasanya peraturan itu sekolah yang membuat, hari ini peraturannya keyakinan kelasnya kita buat bersama-sama. Ya, sepakat kita. Dibuat kesepakatan kelas dulu, baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, bedanya kalau keyakinan kelas ini kita buat dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Misalnya tadi, kalau peraturan apa tadi, Vin? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan itu kalimatnya. Kalau di keyakinan kelas jadinya menjaga kebersihan kelas. Kan pasti tidak ada kata tidak boleh, tapi kita yakin harus menjaga kebersihan kelas.
Nah, tadi udah positif tuh kata-kata yang disampaikan oleh Om Ibran ya, Ibran kan? Melaksanakan piket kelas. Itu termasuk juga. Nah, apa lagi kira-kira kalimatnya yang positif? Misalnya kalau tidak boleh berkata-kata kotor, apa kalimat yang positif itu? Tidak pakai tidak boleh, tapi apa kalimatnya yang lain kalau tidak boleh berkata kotor itu? Gus, berbicara dengan kata-kata yang baik atau berbicara dengan kata-kata yang sopan atau menghargai, saling menghormati. Nah, itu kalimatnya apa? Kalau misalnya tidak boleh bertengkar, misalnya peraturan kita buat, tapi apa kata-kata yang sebelumnya itu? Menjaga ketertiban kelas, ya kan? Kalau menjaga ketertiban kelas, berarti kan kita tidak bertengkar. Misalnya membuat tugas tepat waktu. Katanya kalau peraturan ini tidak boleh membuat PR, tidak boleh tidak mengerjakan PR misalnya. Tapi ganti temanya mengerjakan tugas. Apa lagi kira-kira yang lain? Nah, anak-anak itu semuanya kira-kira ada terbayang itu keyakinan kelas itu apa dan bagaimana? Dan terbayang karena nanti untuk membuat keyakinan kelas ini ibu akan meminta pendapat anak-anak ibu semuanya, keyakinan atau kesepakatannya bagaimana yang akan kita buat. Kemudian nanti kita akan memajang keyakinan kelas kita ini di dalam kelas kita, yaitu di atas karton ini, ya. Nih kita pasangkan keyakinan kelas kita. Setuju ya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan? Setuju. Tapi keyakinannya bukan ibu yang buat. Siapa yang buat? Kita bersama. Oke? Nah, kita akan membuatnya di sini nanti. Untuk sementara, nanti akan kita hias nanti ya. Nah, jadi dalam membuat keyakinan ini, ibu meminta anak-anak ibu semuanya memberikan pendapat tentang keyakinan kelas apa. Jadi kan contohnya udah ada tuh. Silakan dipikirkan masing-masing. Nanti keyakinan kelasnya dibuat di kertas ini. Bisa? Bisa semuanya memberikan pendapatnya masing-masing. Bolehlah dua masing-masing orang ya, dibagikan kertasnya. Silakan. Ya, kalau mau satu pendapat aja juga boleh. Boleh juga. Silakan dipikirkan. Kira-kira apa kesepakatan kita? Misalnya disiplin, saling menghargai. Nah, kalau bikin kelas harus dikerjakan berarti artinya kita harus bertanggung jawab. Kan? Jadi banyak. Silakan dipikirkan dan dibuat di kertas ini. Oke? Kita dulu. Apa kira-kira? Tapi kalimat-kalimatnya yang kalimat yang positif. Udah terbayang? Aku harusnya keyakinan kelas yang awak yakini, yang kita yakini. Kita harus bisa mengerjakannya bersama-sama. Karena ini kan kita yang buat kan? Kita yang sepakat. Ayo. Boleh. Boleh dibuatkan sebelum tadi boleh. Udah. Nah, tunggu sebentar. Bagi yang sudah menyelesaikannya, boleh menempelnya di depan. Tolong menempel pena ya. Satu. Tunggu. Siap, boleh menempelnya ke sini. Sampai Empat. Boleh. Silakan menempel ke depan.
mengerjakan apa yang sudah dibuat ini. Ini pernah gadis saya sebentar. Apakah masih ada yang mau menempelkan? Nah, silakan kan. Nah, baiklah. Masih ada ya? Nah, silakan. Pak. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Kira-kira apa lagi keyakinan kelas yang akan dibuat? Nah, silakan tempelkan ke depan. Dari bawah aja. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, sepertinya kita sudah ya boleh. Terima kasih ya anak-anak ibu semuanya sudah memberikan pendapatnya. Masih ada? Boleh. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya karena sudah mengajukan keyakinan kelas masing-masing. Sekarang keyakinan kelas yang sudah kita buat ini kita baca begitu. Nanti kita pilih mana kira-kira yang kita jadikan keyakinan kelas kita. Bisa? Yang pertama, menjaga kerukunan di kelas. Kita pakai? Iya. Ya? Iya. Boleh. Kemudian keyakinan kelasnya menyiram bunga sesuai giliran. Bagaimana kesepakatannya? Sesuai? Jawab sama-sama. Sesuai kesepakatan ini? Sesuai. Berkata sopan. Iya. Ya harus kita berkata sopan. Kita pakai? Iya. Boleh. Menghormati guru. Iya. Kita harus menghormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Kalau ketemu salaman, menyapa. Di kelas juga ketika guru menerangkan mendengarkan. Itu yang menghormati guru kan? Paham ini kan maksudnya? Oke. Berkata dengan sopan, berarti sama. Nah, kita coba satu ya. Oke? Karena sama kita coba satu, kita tinggalkan satu ya. Kemudian menghargai teman. Iya, tentu saja kita harus menghargai teman. Berarti masuk juga ya. Berarti tidak boleh bertengkar dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian menghargai guru, sama berarti tadi ya dengan menghormati guru. Kita cabut satu ya. Lalu melaksanakan pikir kelas. Betul ya? Sepakat kita Ya. Oke. Melaksanakan pikir kelas tanggung jawab masing-masing. Berarti kalau melaksanakan pikir kelasnya artinya bertanggung jawab. Nah, boleh kita pakai ya? Berarti kita bertanggung jawab akan menerapkan pikir kelas yang bertanggung jawab. Menghargai teman dan guru. Sudah ya? Menghargai teman kita apa saja nih? Sama aja. Menghargai teman dan guru, lalu menghormati guru dan teman-teman ya. Menghargai satu, menghormati satu. Ya? Bagaimana? Oke. Menjaga kebersihan kelas. Sama dengan pikir ya. Boleh lah menjaga kebersihan kelas ya. Gimana? Ya, sama ya? Berarti kelas kita harus bersih. Kalau ada yang membuang sampah berarti dia melanggar keyakinan Kelas. melaksanakan keyakinan kelasnya apa? Melaksanakan kelas. Oke, kita lanjutkan.
Bisa. Jaga dan membersihkan kelas ini udah ya. Iya. Harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Ini nggak bisa ya, karena ini ada kata-kata positifnya, negatifnya. Apa itu? Tidak boleh datang terlambat. Harusnya datang tepat waktu atau disiplin. Oke? Menjaga lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Ini udah juga ya. Tiket, menyiram bunga ini udah ya. Nah, tertib dan belajar. Berarti tinggallah kesepakatan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagaimana? 11 kesepakatan ini apakah menyetujui atau ada tambahan yang lain kira-kira? Setuju. Kalau masalah latihan PR bagaimana? Berarti kita tambahkan 1 apa itu? Mengerjakan Tugas tugas dari guru. ya, dan bertanggung jawab dengan ya. Perhatian anak ibu semuanya, telah kita dapatkan ini kesepakatan kita ada 10 rupanya ya, kita yang sama. Kita buat dulu secara seperti ini. Hai, kita buat dulu secara seperti ini. Nanti kita hias dan kita yakini dulu ya. Anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan yang kita sepakati. Ada berapa tadi keyakinan kelas kita? 10. Ada 10. Nah, berarti nanti anak-anak ibu tahu maknanya ini bagaimana dengan keyakinan kelas ini. Kita harus melakukannya karena kita yang meyakini, kita yang membuat, dan kita yang akan menjalankannya. Berarti nanti kalau ada yang tidak sama dengan keyakinan kelas ini, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Bisa kira-kira ini untuk sama-sama kita laksanakan? Setuju semuanya? Setuju. Karena anak ibu sudah setuju semuanya, mari kita buat tanda tangan di atas keyakinan kelas kita. Silakan yang pertama dari ini dulu. Ini jangan silakan tanda tangan ini berdiri ya sampai ke sini. Di bawahnya. Silakan lanjutkan. Ini artinya sudah setuju ya. Tidak ada lagi yang melanggar keyakinan. Lanjut. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas dan bahkan sudah menandatangani keyakinan kelas ini untuk kita lakukan bersama-sama. Berjanji untuk bisa menerapkan keyakinan kelas ini? Berjanji? Ya. Sekali lagi, berjanji untuk menerapkan keyakinan kelas? Ya. Iya apa? Ya, Bu. Berjanji untuk menerapkan keyakinan kelas? Ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Jadi ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Suci Ramadhani dari SDN 14 Sungai Peta, kelas 6 SD. Bagaimana perasaannya ketika membuat keyakinan kelas? Sangat senang sekali. Apakah keyakinan kelas itu penting? Penting Kenapa penting? karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Isla, kelas 6 SD 14 Sungai Pasar. Bagaimana perasaannya ketika membuat keyakinan kelas? Sangat senang. Apakah keyakinan kelas itu penting? Penting Kenapa
penting? karena bisa menumbuhkan disiplin kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Zaidan Nurmi, kelas 6 SD dari SDN 14 Sungai Pasla. Bagaimana perasaannya ketika membuka keyakinan kelas? Sangat senang, Apakah menurut Rasya keyakinan kelas itu penting? sangat penting Kenapa keyakinan kelas itu penting? karena menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai kepada teman dan guru.